Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin. Silakan. Semua siap? Kita mulai. Pada selesai diserahkan kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Ibu cek satu-satu ya. Adinda. Oh, Adinda dispen. Ahmad Husron. Roni. Vanisha. Dea. Ray. Rizky. Dimas. Ridon. Algitrian. Yusi. Kemudian Ibu perhatikan ini kayaknya ada 3 siswa yang nggak hadir ya? Ya. Siapa aja ini? Bagus, Rahma, Melisha. Untuk yang lain hadir ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjalan belajar seperti biasanya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian dalam materi yang akan dipelajari. Silakan buka handphonenya. Kita akan melakukan tes diagnosis awal. Ini kodenya, silakan. Bagaimana? Ada yang butuh bantuan? Silakan masukkan kodenya ya. Waktunya 20 menit dari sekarang. Tulis nama lengkap, kan namanya ada yang sama. Nanti skornya nggak ketahuan. Sudah bisa bergabung semua? Sudah, uswatun. Ada yang kesulitan? Siap ya, Ibu play ya. Oh, baru Kirani yang masuk. Arinda. Yang lain? Ayo ditunggu. Udah masuk? Ayo, baru 5 orang. Klik quizisnya join. Bisa? Reno, sudah gabung? Ya, baru gabung ya. Ada yang kesulitan? Ya, coba. Oh, agak sinyalnya ya. Ya, Ibu tunggu bentar. Udah ya. Ibu play dari sekarang. Dalam hitungan ketiga, Ibu start, siap-siap. Karena ini waktunya dibatasi, jadi kalau nggak selesai nanti kalian berhenti secara otomatis. Paham ya? Baik, 1, 2, 3.
Masih Husron, posisi pertama. Roni, peringkat pertama. Masih Roni, peringkat pertama. Oke, 10 menit lagi. Ayo, 5 soal ya, harus selesai. Yang sudah hampir selesai, Roni. Ayo, yang lain, gimana? Gimana, sulit? Tujuh menit lagi. Ya, cuma 5 soal ya. Cuman diperhatikan, dikerjakan baik-baik. Menit lagi. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ibu N. Nah, untuk posisi pertama ada di Septiandini, kedua Nabila, yang ketiga Uswatun. Ibu perhatikan untuk materi yang akan dipelajari banyak yang belum tahu ya. Ada kesulitan? Sulit ya? Ya, makanya kita hari ini akan mempelajari materi. Perhatikan tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajarannya ada 3. Melalui pendekatan STEAM dan model pembelajaran PPL, kalian diarahkan dapat mandiri, disiplin, berpikir kritis, gotong royong. Kemudian melalui kegiatan apa? 1. Melalui kegiatan praktikum. Melalui kegiatan praktikum, kalian dapat menganalisis pengaruh ketinggian terhadap energi potensial. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat mengevaluasi soal terkait energi potensial. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi dan diskusi kelompok, kalian dapat mengkomunikasikan dan merespon jawaban dengan tepat. Jadi nanti kegiatannya ada praktikum, ada presentasi. Penilaiannya apa aja? 1, nanti kan setelah kalian selesai pembelajaran ada tes ya. Tes untuk mengetahui tingkat kognitif kalian sampai batas mana. Yang kedua, penilaian sikap. Jadi sikap selama kalian diskusi, praktikum nanti akan Ibu amati. Walaupun kelompoknya sama, belum tentu nilainya sama.
tergantung tingkat keaktifan dan kerjasama kalian nanti seperti apa. Kemudian ada juga nilai apa tadi? Keterampilan. Nilai keterampilan nanti dari kalian presentasi akan Ibu nilai. Bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat, bagaimana cara kalian komunikasi dengan temannya, nanti ada penilaiannya. Bisa dipahami? Ya, ada pertanyaan? Tidak ya? Coba sebelum pembelajaran dimulai, pernah nggak kalian mengamati buah mangga yang tergantung pada pohon? Pernah. Ada energi apa itu? Kan kemarin sudah belajar macam-macam energi ya. Nah, kalau mangga dalam posisi atau kedudukan tertentu tergantung di atas pohon atau di atas ranting disebut sebagai energi apa? Iya, energi potensial. Sama dengan halnya, ada yang pernah melihat kren? Apa kren? Ya, tepat sekali, alat yang untuk mengangkat barang di pelabuhan. Ketika kren mengangkat peti, misalnya dengan ketinggian yang berbeda, kemudian kren tersebut dijatuhkan, maka barang tersebut kan ada yang pecah, ada yang enggak ya? Apa penyebabnya? Iya, pada ketinggian benda. Oleh karena itu, kita akan mempelajari tentang materi energi potensial. Sekarang kalian perhatikan tayangan video dan PowerPoint berikut ini. Nanti kalian amati apa saja yang terdapat pada gambar. Silakan dilihat. Untuk kulit kering dan sensitif, Ya, iklan dulu ya sebentar. Nah, di situ ada gambar, perhatikan. Ketika seseorang dijatuhkan oleh buah. Loh, kenapa kok kepalanya terasa sakit? Ketika buah yang bermassa besar dijatuhkan juga, ternyata sakit juga. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Faktor apa yang mempengaruhi kenapa ketika kita berada di bawah pohon, buah tersebut menjatuhi kepala kita rasanya sakit. Ada yang tahu? Karena adanya percepatan gravitasi. Iya, tepat sekali, ada percepatan gravitasi. Kemudian yang lain? Gimana Roni? Karena adanya massa benda sama ketinggian benda. Ada massa benda, ada ketinggian juga, ya. Kemudian kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada dua buah pohon apa ini? Pohon mangga. Ada gambar A, ada gambar B. Pernahkah kalian melihat mangga yang tergantung pada dua buah pohon yang tingginya berbeda seperti gambar A dan B? Saat dua buah mangga jatuh dari pohon dengan ketinggian berbeda mengenai permukaan tanah, ternyata buah mangga yang berada pada pohon B menghasilkan cekungan pada tanah lebih dalam dibanding pohon A. Meskipun massa mangga sama. Mengapa demikian? Faktor apa yang mempengaruhi? Apa coba? Ketinggian. Kalau kalian lihat dari gambarnya ini posisi tinggi mangganya nggak sama ya. Agar kalian lebih paham, maka untuk kegiatan hari ini kalian akan diskusi kelompok dengan kegiatan praktikum ya. Maka Ibu bagi ke dalam 5 kelompok.
Yang pertama bisa di urutan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kelompok yang pertama Algidian, Dea, Uswatun, kemudian Wahyu, Vanisha. Kemudian kelompok 2 Rizky, Vivi, Ray, Adinda. Ini Ibu bagi berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing ya. Kemudian yang kelompok 4 ada Reno, kemudian ada Roni, ada Ridon, kemudian ada Jenia, ada Adinda. Kelompok yang keempat ada Dimas, ada Kirani, kemudian ada Husron, ada Kania. Kelompok yang kelima Yusi, kemudian Abi, Dinda, dan Jea. Paham ya? Ada yang butuh ditanyakan? Silakan ke kelompoknya masing-masing, tukar posisi. Ya. Boleh kelompok 1, 2, 3, silakan tukar posisi sesuai dengan pembagian kelompok. Sudah ya? Sudah duduk yang rapi? Ibu bagi modul ajarnya ya. Silakan dibantu yang belum dapat modul ajarnya. Sudah semua ya? Nanti kalian bisa buka sumber belajar, bisa membuka modul ajar, maksudnya Ibu sumber belajar, bahan ajarnya, kemudian LKPD-nya nanti diisi, kemudian buku cetaknya bisa dilihat untuk sebagai referensi. Paham ya? Berdasarkan gambar yang Ibu tayangkan, silakan kalian buat rumusan masalah, kemudian buat hipotesisnya, kemudian buat variabelnya. Nanti Ibu pengen tahu salah satu di antara kalian variabel rumusan masalahnya dulu. Ada yang bisa? Kalau kalian melihat gambar ini, boleh tunjuk tangan. Rumusan masalahnya apa? Ayo. Ada 2 pohon, kemudian masanya itu sama, dijatuh dari ketinggian berbeda. Rumusan masalahnya apa? Ya, silakan Roni. Jadi rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi pada gambar pohon mangga tersebut? Iya, apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial? Yang lain paham ya? Silakan sekarang kalian diskusi kelompok, dibuat hipotesisnya, kemudian tentukan variabel respon, variabel manipulasi, kemudian variabel kontrolnya apa. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Silakan diskusi kelompok, itu alat-alatnya diambil satu-satu ya. Diambil ketua kelompoknya, ini ambil 1, tanah, penggaris, masanya. Ya, taruh di lantai ya. Ini kan tanah. Nanti kalau di atas meja kotor. Sini posisi pertama di sini, nggak apa-apa. Kelompok pertama taruh sini. Kemudian kelompok kedua sebelah sini. Kemudian kelompok 3 boleh di sini. Kemudian yang di ujung boleh di ujung ya. Nah, kalian buka LKPD-nya. Buka LKPD, kemudian
perhatikan langkah-langkah kerjanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini Rizky ke sini. Ini kok kelompok 1 bengong. Kalian sini, praktek di depan sini gitu ya. Agak digeser sana. Nah, agak digeser. Kemudian dibagi. Dibaca LKPD-nya. Nanti dilihat LKPD-nya itu tingginya berapa aja ya. Sudah baca LKPD-nya? Ada yang bawa buku, dicatat. Nah, nih perhatikan kayak kelompok 1 ini ya, diukur untuk percobaan pertama berapa senti, ya nanti diukur cekungan dan diameternya. Ini dilurusin gini, 20 cm kan? Ini kan satuannya mili, ini kan 10 cm, 20 cm gitu dari bawah. Nah, kasih tanda, kamu jatuhkan dari ketinggian 20 cm. Nah ini ada spidol nih kalau mau buat nanda. Nih tandai pakai spidol biar enggak. Nah, tulis berapa kedalamannya. Ya, kedalaman itu kayak yang diukur Rizky. Kemudian diameternya diukur. Gimana? Ya, sampai 60 ya. Jatuhin. Nah. Pegang. Nanti satu orang buat poster atau video untuk presentasi. Ya, paham? Nanti kalian amati data pengamatannya. Coba. Nah, diukur, taruh tabel pengamatan. Kalau sudah selesai 3 kali percobaan, maka kalian isi jawaban yang ada pada LKPD. Gimana ini?
Ya, boleh. Dipoto nanti dibuat video juga boleh ya. Yang ini juga nanti boleh dipoto atau kalian mau buat poster, boleh ya. Coba yang sini. Ini udah selesai belum ngambil datanya? Nah, yang lurus ya. Coba diambil, diukur diameter dan kedalamannya. Oke. Jangan kebalik penggarisnya. Nah, nanti ditandain pakai spidol biar nggak geser. Kemudian itu kan ada lebarnya ya. Kamu ukur diameternya berapa. Kemudian nanti itu ada pertanyaan di LKS. Kalian isi hal-hal apa yang mempengaruhi gitu ya. Waktunya 10 menit lagi selesai ya. Coba yang sini sudah selesai belum? Satu lagi. Berapa? Kalian sudah kan ya? Tadi ditulis di LKS-nya. Hipotesisnya, variabelnya, kemudian definisinya. Oke, dibagi ya. Ibu nilai dulu nih kalian. Udah? Kalau udah silakan duduk, diisi LKS-nya. Kemudian ini taruh pinggir lagi ya. Yuk dirapin, kalian isi LKPD. Sudah ya? Ibu kasih waktu 10 menit untuk membuat poster atau video pembelajaran sesuai dengan minat kalian. Silakan dikerjakan dari sekarang. Nah. Di video atau di poster boleh kalian masukkan tabel hasil pengamatan. Di tabel itu kan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Bisa kalian masukkan ke dalam poster jawabannya. Dihitung energi potensialnya berapa. Kaitkan dengan kedalaman dan ketinggiannya. Tadi kan sudah diukur ya. Ada pertanyaan? Cukup? 5 menit dari sekarang ya. Coba boleh pakai aplikasi video buat videonya. Nggak apa. Boleh kamu ambil foto dulu temennya buat nambah bagus ya. Udah nggak apa-apa. Boleh pakai aplikasi online. Buat posternya lewat handphone juga. Boleh ya? Nanti jangan lupa dikirim di grup IPAS ya, biar
nanti bisa untuk presentasi. Setelah kalian buat video dan poster ini, kalian nanti akan maju mempresentasikan hasil LKPD yang kalian kerjakan. Paham ya? Gimana? Ini tadi kan kamu dioret-oretan ya, diisi diameternya berapa, cekungannya berapa. Ada pertanyaan yang lain? Dikirim ke grup IPAS ya. Dikirim ke grup IPAS-nya kalau yang sudah selesai bikin poster atau videonya. Ini Ibu cek grup IPAS-nya. Oh, ini udah ya. Ada yang udah 2. Yang lain? Lima menit lagi kita presentasi ya. Siap? Ayo, agak cepetan kerjasama, bantuin temennya. Jangan saling mengandalkan. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti ikutin ini ya, duduk yang rapi, ikutin gerakannya. Siap ya? Kepalanya. Oke, ya Allah, aduh. Oke, tadi sudah ice breaking, sekarang menentukan urutan kelompok yang akan maju untuk presentasi. Coba tangannya kanan kiri ya, letakkan tangan, telunjuknya ditaruh ke kawannya. Ini. Gak apa-apa. Siap, tangannya sudah ditaruh telunjuk. Siap ya, kalau Ibu bilang harimau berarti kalian berdiri. Kalau ada kalimat harimau. Hari ini Pak Hari sedang jalan-jalan ke kebun. Hari ini hari Selasa. Pak Hari ketemu Haryanti. Haryanti tiba-tiba ingin pergi jalan-jalan. Dia mengajak Pak Hari ingin melihat harimau. Oke,
Ini ada beberapa kelompok yang nggak kompak ya. Karena nggak kompak, maka nanti maju urutan pertama ya. Siap? Siap. Oke ya, duduk. Silakan sekarang kalian presentasi. Boleh kelompok yang mau maju ke depan, ada yang jadi operator, ada yang jadi moderator. Gitu ya. Ayo, kelompok yang Rani, silakan maju ke depan. Kelompok mana dulu? Oh, boleh. Ayo, Alkitrian, silakan ke depan. Nanti Ibu nilai ya. Data hasil pengamatanmu, postermu tadi yang mana ini? Ini postermu? Bukan. Ini? Ke bawah lagi, Bu. Bawah lagi. Ini? Iya. Nah, ini ada yang jadi operator. Saya di sini langsung, Bu. Ya Allah, kok mati terus sih kan? Ini. Kalau oke gitu ya. Sini. Sekarang siap. Boleh. Oh iya, Ibu sambil nilai nih nanti. Enggak kamera dulu. Siap. Oke, silakan kalian presentasi, nanti Ibu nilai. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan praktikum kami mengenai energi potensial gravitasi untuk Adi, Swatun, dan Dea. Oke. WhatsApp di mana? Energi potensial gravitasi bumi. Rumusan masalah. Atas. Oke. Iku panas karena gabung sekarang. Energi apa Atau yang sana. dimiliki buah yang tergantung pada pohon? 2. Jika buah bermasa 2 kg dan 3 kg tergantung pada pohon dengan ketinggian sama, apakah jumlah energi juga sama dan mengapa? Ketiga, jika 2 buah pohon memiliki beberapa buah yang masanya sama, namun buah tersebut tergantung pada ketinggian berbeda, apakah jumlah energi potensialnya memiliki massa yang sama? Mengapa? D. Rancangan penyelidikan. Apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial benda? Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi? Variabel. 1. Variabel kontrol atau massa benda. 2. Variabel manipulasi atau ketinggian benda. 3. Variabel respon atau energi potensial. Definisi operasional. 1. Massa adalah ukuran suatu zat atau benda berdasarkan gaya. 2. Ketinggian benda adalah panjang lintasan suatu benda dari titik acuannya. 3. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena berdasarkan ketinggian atau kedudukan berdasarkan titik acuan. Alat dan bahan. 1. Bola 5 buah. 2. Mistar atau pita ukur 5 buah.
3. Nampan 5 buah. 4. Nampan tanah berisi 5 nampan. Petunjuk praktikum. Letakkan tanah di atas nampan, kemudian letakkan di atas lantai. Jatuhkan bola bermasa 150 gram dengan jarak ketinggian 50, 100, dan 150 cm. Amati perubahan tanah liat setelah terbentur benda. Ukur cekungan kedalaman dan diameter yang terdapat pada tanah. Bandingkan 3 percobaan di atas. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum kami tentang pengaruh ketinggian terhadap energi potensial dengan melakukan 3 percobaan. Percobaan pertama dengan ketinggian benda 20 cm atau 0,2 meter menghasilkan energi potensial sebesar 0,3 joule. Percobaan kedua dengan ketinggian 40 cm atau 0,4 meter menghasilkan energi potensial 0,6 joule. Percobaan ketiga dan yang terakhir ketinggian 60 cm atau 0,6 meter menghasilkan energi potensial 0,9 joule. Perbandingan kedalaman cekungan tanah ketika benda yang masanya sama dijatuhkan dari jarak ketinggian yang berbeda adalah semakin jauh jarak ketinggian dari permukaan tanah, maka kedalaman cekungan semakin besar. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kedudukan benda, semakin besar energi potensial. Berdasarkan kegiatan praktikum, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi energi potensial? Faktor yang mempengaruhi energi potensial adalah massa dan ketinggian. Dan kecepatan gravitasi, semakin besar massa dan ketinggian, maka energi potensial semakin besar pula. Kesimpulan hasil percobaan yang telah kami lakukan adalah ada pengaruh antara ketinggian suatu benda terhadap energi potensial gravitasi. Semakin tinggi kedudukan benda dari titik acuan ketinggian, maka semakin besar energi potensial. Semakin rendah kedudukan suatu benda, maka semakin kecil energi potensial. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Semakin tinggi kedudukan benda, maka cekungan yang dihasilkan semakin dalam, sehingga energi potensial semakin besar. Besar energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh massa benda, ketinggian, dan kecepatan gravitasi bumi. Sebelumnya izin menjelaskan tentang poster hasil diskusi kelompok kami. Sinian, biar. Oke, energi potensial gravitasi bumi. Pengertiannya adalah energi potensial gravitasi adalah bentuk energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya di dalam medan gravitasi. Manfaat energi potensial gravitasi bumi antara lain transportasi vertikal, penyimpanan energi, pertanian, pengeboran sumur artesis, eksplorasi Antartika. Faktor yang mempengaruhi adanya energi potensial gravitasi bumi. Yang pertama, ada massa benda. Kedua, jarak antara benda. Ketiga, konstan gravitasi universal atau G. Dan yang terakhir adalah sifat permukaan bumi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang poster hasil diskusi kelompok kami. Baik, ada yang bertanya? Ayo, ada yang bertanya? Nih, temannya ada yang nanya ini. Izin untuk bertanya untuk kelompok 1. Bagaimana energi potensial dapat berubah menjadi energi lain? Kan hukum kekekalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan, namun dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Silakan. Ayo. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan.
Contoh buah mangga yang berada di atas pohon memiliki energi potensial. Saat buah jatuh, energi potensial berubah menjadi energi gerak atau mekanik, sehingga terjadi adanya energi potensial gravitasi bumi. Sudah paham? Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kelompok lain. Kelompok kedua, silakan maju. Ini operatornya siapa? Ngasih si kondisi Pak Yasin. Iki WA web bisa aku tangan. Nanti ya. Emailnya Anita Rafika. Kurang dia, kurang dibaca. Ya, silakan kelompok 2. Sebelumnya tanpa salam, pada kesempatan pagi hari ini kelompok kami yaitu kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan LKPD, yaitu merujuk tentang energi potensial gravitasi. Pada presentator pertama kami, Afifah Al-Zahra, padanya kami persilakan untuk menjelaskan. Terima kasih. Energi apa yang dimiliki oleh buah yang tergantung pada pohon? Energi potensial. Jika buah bermasa 2 kg dan 3 kg tergantung pada pohon dengan ketinggian sama, apakah jumlah energi juga sama? Mengapa? Berbeda. Semakin besar massa benda, maka energi potensialnya semakin besar. Jika dua buah pohon memiliki beberapa buah yang masanya, namun buah tersebut tergantung pada ketinggian berbeda, apakah jumlah energi potensialnya sama? Mengapa? Berbeda. Karena semakin rendah ketinggiannya posisi suatu benda, energi potensial semakin besar. Rancangan penyelidikan. Rancangan sebuah penyelidikan pada video dan pada gambar ini. Apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial benda? Masalahnya, apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi? Tuliskan jawaban sementara hipotetis dari pertanyaan yang sudah kamu tuliskan sebelumnya. Adakah pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi? Yaitu kontrol, ada variabel kontrol, ada massa benda, variabel manipulasi, ketinggian benda, variabel respon, ada energi potensial. Terima kasih. Berikutnya, ini Variabel manipulasi ketinggian benda, variabel respon energi potensial. Definisi apa? Ayo, suaranya gak dikerasin ya. Massa adalah ukuran suatu zat atau benda berdasarkan gaya. Ketinggian benda adalah panjang lintasan suatu benda dari titik acuannya. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena berdasarkan ketinggian atau kedudukan berdasarkan titik acuan. Alat dari bahan: bola 5 buah, mistar atau pitar ukur 5 buah, nampan 5 buah, tanah 5 nampan.
Petunjuk praktikum. Letakkan tanah di atas nampan, kemudian letakkan di atas lantai. Jatuhkan bola bermassa 150 gram dengan jarak ketinggian 50 cm, 1 cm, dan 150 cm. Amatilah perubahan tanah liat setelah terbentur benda, ukuran, cekungan, kedalaman, dan diameter yang terdapat pada tanah. Bandingkan 3 percobaan di atas. Massa benda 150 gram, 0,15 kg. Ketinggian benda 20 cm sama dengan 0,2 meter. Kedalaman cekungan 4 cm, energi potensial 0,3. Massa benda 150 gram, Dinara dua-dua. 40 cm, kedalaman cekungan 5 cm, energi potensial 0,6. Massa benda 150 gram, ketinggian benda 60 cm, kedalaman cekungan 6 cm, energi potensial 0,9. Selanjutnya, jelaskan hubungan antara ketinggian benda dengan energi potensial yang dihasilkan, bagaimana perbandingan kedalaman cekungan tanah ketika benda yang masanya sama dijatuhkan dari jarak ketinggian yang berbeda. Semakin jauh jarak ketinggian dari permukaan tanah, maka kedalaman cekungan semakin besar. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kedudukan benda, semakin besar energi potensial. 2. Berdasarkan kegiatan praktikum, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi energi potensial? Faktor yang mempengaruhi energi potensial adalah massa dan ketinggian dan percepatan gravitasi. Semakin besar massa dan ketinggian, maka energi potensial semakin besar pula. 3. Berdasarkan konsep yang telah kamu temukan melalui kegiatan percobaan dan diskusi, uraikan pendapatmu tentang masalah dan hipotesis yang telah kalian buat. Berikanlah kesimpulan hasil percobaan yang telah dilakukan. Ada pengaruh antara ketinggian suatu benda terhadap energi potensial gravitasi. Semakin tinggi kedudukan benda dari titik acuan ketinggian, maka semakin besar energi potensial. Semakin rendah kedudukan suatu benda, maka semakin kecil energi potensial. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Semakin tinggi kedudukan benda, maka cekungan yang dihasilkan semakin dalam sehingga energi potensial semakin besar. Besar energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh massa benda, ketinggian, dan percepatan gravitasi bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan poster yang dari poster di sini. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang disebabkan oleh kedudukan atau ketinggian. Energi potensial juga dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar massanya, maka energinya semakin begitu juga dengan percepatan gravitasi bumi yang mempengaruhi jumlah energi potensial suatu benda. Untuk menentukan energi potensial, rumusnya yaitu adalah EP sama dengan M kali G N K. EP energi potensial atau Joule, M massa benda, H ketinggian atau meter, G sama dengan percepatan gravitasi. Untuk contoh-contoh dari energi potensial yaitu buah jatuh dari pohon, air di bendungan, karet gelang, atau busuknya. sebelum kami tutup presentasi kami, jika kelompok lain ingin bertanya, silakan ditanyakan. Ya, Adinda. Berikan contoh-contoh implementasi energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok.
Contoh dari energi potensi di kehidupan sehari-hari itu seperti kayak tadi yang saya sebutkan, yaitu buah jatuh dari pohon dan air di bendungan. Asyik, pertanyaannya kami akhiri presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Yang mana? Hah? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kegiatan praktikum tentang energi potensial gravitasi. Langsung saja, nggak usah buang-buang waktu. Jadi di sini akan dijelaskan oleh Ridon, Jenia, dan Arin. Kepada teman-teman, silakan. Orientasi masalah. 1. Energi apa yang dimiliki buah yang tergantung pada pohon? Energi potensial. 2. Jika buah bermasa 2 kilo dan 3 kilo tergantung pada pohon dengan ketinggian sama, apakah jumlah energinya juga sama? Mengapa? Berbeda. Semakin besar massa benda, maka energi potensialnya semakin besar. 3. Jika dua buah pohon memiliki beberapa buah yang masanya sama namun buah tersebut tergantung pada ketinggian berbeda, apakah jumlah energi potensialnya sama? Mengapa? Berbeda. Karena semakin rendah ketinggian posisi suatu benda, energi potensialnya semakin kecil. Rancangan penyelidikan. Rancanglah sebuah penyelidikan pada video di atas. Apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial benda? Rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat disusun adalah apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi. Hipotesis. Tuliskan jawaban sementara hipotesis dari pertanyaan yang sudah kamu tuliskan sebelumnya. Ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi. Variabel. 1. Variabel kontrol massa benda. 2. Variabel manipulasi ketinggian benda. 3. Variabel respon energi potensial. Definisi operasional. 1. Massa adalah ukuran suatu zat atau benda berdasarkan gaya. 2. Ketinggian benda adalah panjang lintasan suatu benda dari titik acuannya. 3. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena berdasarkan ketinggian atau kedudukan berdasarkan titik acuan. Alat dan bahan. 1. Bola 5 buah. 2. Mister atau tinta ukur 5 buah. 3. Nampan 5 buah. 4. Tanah 5 nampan. Petunjuk praktikum. Pertama, letakkan tanah di atas nampan, kemudian letakkan di atas lantai. Kedua, jatuhkan bola bermassa 150 gram dengan jarak ketinggian 50 cm, 100 cm, dan 150 cm. 3. Amati perubahan tanah, lihat setelah terbentuk benda. Ukur cekungan, kedalaman, dan diameter yang terdapat pada tanah. 4. Bandingkan 3 percobaan di atas. Tabel pengamatan. Percobaan pertama, massa benda 150 gram sama dengan 0,15 kg. Ketinggian benda 20 cm sama dengan 0,2 meter. Kedalaman cekungan 4 cm. Energi potensial sama dengan MGH Joule 0,3 Joule. Percobaan kedua, massa benda 150 gram sama dengan 0,15 kg. Ketinggian benda 40 cm sama dengan 0,4 meter. Kedalaman cekungan 5 cm. Energi potensial sama dengan MGH Joule 0,6 Joule. Percobaan ketiga, massa benda 150 gram sama dengan 0,15 kg. Ketinggian benda
60 cm sama dengan 0,6 meter. Kedalaman cekungan 6 cm. Energi potensial sama dengan MGH Joule 0,9 Joule. Analisis data. Setelah melakukan percobaan secara nyata, coba kerjakan soal berikut ini. 1. Jelaskan hubungan antara ketinggian benda dengan energi potensial yang dihasilkan. Bagaimana perbandingan kedalaman cekungan tanah ketika benda yang masanya sama dijatuhkan dari jarak ketinggian yang berbeda? Jawabannya, semakin jauh jarak ketinggian dari permukaan tanah, maka kedalaman cekungan semakin besar. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kedudukan benda, semakin besar energi potensial. Baik, untuk teman-teman, tolong perhatikan video berikut. Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Arin ya. Jadi, kesimpulannya adalah setiap benda memiliki energi potensial jika memiliki perbedaan ketinggian dari titik acuan. Terima kasih. Ya, sebelum kami tutup presentasi kami, jika kepada kelompok lain yang ingin bertanya silakan dipertanyakan. Mengapa energi potensial dikatakan energi diam? Oke, sebelum kami jawab, kami akan diskusikan terlebih dahulu. Nanti kalau udah selesai. Ayo, kenapa energi potensial dikatakan energi diam? Sebelumnya izin menjawab pertanyaan. Karena benda yang dalam keadaan diam dapat memiliki energi, contohnya mangga di atas pohon. Ya. Apa sudah jelas? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa tadi? Yang belum? 4 dan 5. Sekarang kelompoknya Yusi ya. Kelompoknya Yusi boleh maju ke depan. Presentasikan. Silakan dibagi siapa yang jadi operator, siapa yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi potensial gravitasi. Materi dan penjelasan akan dibacakan oleh Nabila dan Yusi. Izin, silakan ditampilkan poster yang sudah kami buat. Ini bukan. Ini bukan.
dengan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sebelumnya, apa sih energi potensial itu? Sama-sama kita belajar ya. Jadi energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Nah, ketika ada benda jatuh dari ketinggian, maka ia akan jatuh ke bawah dan menimpa tanah. Contohnya, yaitu bola yang dilempar ke atas. Kalau bola dilempar ke atas, jatuhnya kemana? Bawah, betul. Jadi ketika bola dilemparkan ke atas, pasti akan jatuh ke bawah, tidak akan melayang di udara. Nah, perubahan kedudukan benda ini disebut dengan energi potensial. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah, adakah pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi? Hipotesis, semakin tinggi posisi suatu benda, maka semakin besar energi potensialnya. Dengan arti lain, energi potensial merupakan energi yang berasal dari benda yang diam yang berada pada ketinggian tertentu. Selanjutnya ada variabel. Yang pertama yaitu variabel kontrol, yakni massa benda. Dan kedua, variabel manipulasi, yaitu ketinggian benda. Dan yang terakhir yaitu variabel respon, yaitu energi potensial. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi energi potensial gravitasi adalah 1. Massa benda, 2. Posisi atau ketinggian benda, dan yang ketiga yaitu percepatan gravitasi. Nah, massa benda ini adalah ukuran suatu zat atau benda berdasarkan gaya. Yang kedua, ketinggian benda adalah panjang lintasan suatu benda dari titik acuannya. Dan energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena berdasarkan ketinggian dan kedudukan berdasarkan titik acuan. Selanjutnya, saya akan bacakan terkait dengan pengamatan yang telah kami lakukan, yaitu ada 3 pengamatan dengan massa benda 0,15 kg, 0,15 kg, yaitu massa benda yang sama, tapi dengan ketinggian yang berbeda. Yang pertama dengan ketinggian 20 cm, selanjutnya 40 cm dan 60 cm. Dari ketiga percobaan tersebut diperoleh kedalaman cekungan yang berbeda, yakni 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Nah, energi potensial yang dihasilkan yaitu 0,3 joule, 0,6 joule, dan 0,9 joule. Terima kasih terkait dengan pembahasan. Selanjutnya, penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Nadia. Kesimpulannya adalah energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya oleh permukaan bumi. Ada pengaruh antara ketinggian suatu benda terhadap energi potensial gravitasi. Semakin tinggi kedudukan benda dari titik acuan ketinggian, maka semakin besar energi potensial. Semakin rendah kedudukan suatu benda, maka semakin kecil energi potensial. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan semakin tinggi. Kedudukan benda membaca momen yang dihasilkan semakin dalam sehingga energi potensial semakin besar. Besar energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh massa benda, ketinggian, dan percepatan gravitasi bumi. Baik, setelah penjelasan dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Berhubung tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tinggal kelompok terakhir ya. Silakan maju. Kelompok ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi potensial gravitasi yang akan disampaikan oleh Melan.
bermasa 2 kg dan 3 kg tergantung pada pohon dengan ketinggian sama. Apakah jumlah energinya juga sama? Mengapa? Berbeda. Semakin besar massa benda, maka energi potensialnya semakin besar. Yang ketiga, jika dua buah pohon memiliki beberapa buah yang masanya sama, namun buah tersebut tergantung pada ketinggian berbeda, apakah jumlah energi potensialnya sama? Mengapa? Berbeda, karena semakin rendah ketinggiannya, pasti suatu benda energi potensialnya semakin kecil. Rancangan penyelidikan, apa ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial benda? Rumus masalah, apakah ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi? Tulisan jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan yang sudah kami tuliskan sebelum. Ada pengaruh ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi. Variabel. Yang pertama variabel kontrol yaitu massa benda. Yang kedua variabel manipulasi yaitu ketinggian benda. Dan yang ketiga variabel respon atau energi potensial. Definisi operasional. Yang pertama, massa adalah ukuran suatu zat atau benda berdasarkan gaya. Yang kedua, ketinggian benda adalah panjang lintasan suatu benda dari titik acuan. Yang ketiga, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena berdasarkan ketinggian atau kedudukan benda berdasarkan titik acuan. Baik, sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ini hasil poster dari kelompok kami. Oh iya. Yuk, boleh dijelaskan posternya aja. Pengertian energi potensial gravitasi. Energi potensial adalah energi yang disimpan oleh suatu objek karena posisinya relatif terhadap sendiri. Adapun beberapa jenis dan contohnya. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Contohnya, ketika kamu mengangkat sebuah bola ke atas, bola tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Yang kedua, energi potensial elastis. Contohnya, ketika kamu menarik tali busur panah, tali tersebut menimpa energi potensial elastis. Yang ketiga, energi potensial linear. Contohnya, energi yang disimpan dalam bahan bakar seperti bensin atau gas alam. Yang keempat, energi potensial elektrik. Contohnya, energi yang disimpan dalam baterai. Yang kelima, energi potensial nuklir. Energi yang disimpan dalam inti atom yang dapat dilepaskan melalui reaksi nuklir. Hasil dari pengamatan ketinggian benda 20 cm sama dengan 0,2 meter, kedalaman cekungan 4 cm, energi potensialnya 0,3 joule. Ketinggian benda 40 cm, 0,4 meter, kedalaman cekungan 5 cm, energi potensialnya 0,6 joule. Ketinggian benda 60 cm sama dengan 0,6 meter, kedalaman cekungan 6 cm, energi potensialnya 0,9 joule. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Intan. Ada pengaruh antara ketinggian suatu benda terhadap energi potensial gravitasi. Semakin tinggi kedudukan benda dari titik acuan ketinggian, maka semakin besar energi potensial. Semakin rendah kedudukan suatu benda, maka semakin kecil energi potensial. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Semakin tinggi kedudukan benda, maka cekungan yang dihasilkan semakin dalam, sehingga energi potensial semakin besar. Energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh massa benda, ketinggian, dan percepatan gravitasi bumi. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Oke, itu saja presentasi
presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk ke tempat masing-masing. 5 kelompok sudah maju ke depan ya. Baik, karena 5 kelompok sudah maju ke depan, sekarang silakan kalian melakukan tes dulu ya, pakai aplikasi Quizzes untuk nilai sumatif kalian. Ibu siapkan, disiapkan handphonenya. Ini kodenya silakan di-input. Ibu tunggu waktunya sama dengan yang tadi ya, 20 menit. Ayo, belum ada yang masuk ini. Ayo ibu tunggu 10 detik ya. Ya, masih proses. Oke, sebentar. Iya mas, ya tolong ini. Ini nggak bilang ini langsung connect wifi nih, bos otak dulu. Sambil yang lain siap-siap. Sudah siap semua? Ini ya kodenya. Kodenya ganti, tadi ada gangguan jaringan. Ulang, kodenya ganti nih. 949501. Ayo, bisa? Ya, Nabila Muhammad Husron. Sudah ya? Oke, Ibu tunggu. Berapa orang yang belum? Ya, langsung join. Sembilan 49501. Ada yang trouble? Sudah? Sudah ya, start ya? Belum? Ya, Ibu tunggu sebentar. Udah ya?
1, 2, 3. Waduh, gangguan sedikit. Ya, lanjut nggak apa-apa. Nggak usah. Ayo cepat, ini baru Reno yang posisi pertama, waktunya tinggal 10 menit lagi. Untuk posisi kedua, si Roni, yang ketiga Septiandini. Soalnya 5 ya. Ya. Si Roni udah selesai mengerjakan, masih bisa digeser. Ya. Belum tentu si Roni ini betul semua. Ayo yang lain, mumpung masih ada 5 menit lagi. Diperhatikan baik-baik. Nah, ini mulai si Intan naik ke peringkat ketiga. Reno posisi kedua. Sudah ya, dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Ini dia rankingnya. Reno posisi pertama, ternyata si Roni kegeser ya. Roni nggak masuk 3 besar. Reno, Roni, Algi. Nah, sekarang pembelajarannya kan sudah selesai. Kalian silakan isi lembar refleksi. Dibantu Ibu. Diisi lembar refleksinya. Waktunya 5 menit untuk mengisi. Jadi agak cepat ya. Dibantu. Di temannya digeser biar cepat. Siapa yang udah? Boleh tunjuk tangan. Ibu pengen dengar refleksi dari kalian. Dea, silakan. Apakah yang membuatmu tertarik saat proses pembelajaran hari ini? Mengapa? Karena menambah wawasan. Nomor 2, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Karena pelajaran hari ini saya bisa tahu tentang energi potensial gravitasi bumi.
Pengetahuan apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Energi potensial rumus dan pengertian energi potensial gravitasi bumi. Apa yang membuat kamu penasaran? Mengapa kamu penasaran dengan hal tersebut? Baik, selanjutnya coba yang lain, yang laki. Alki, boleh? Sebelumnya, apakah yang membuatmu tertarik saat melakukan proses belajar hari ini dan mengapa? Yang pertama adalah pada saat praktikum, karena kita dapat membuktikan bahwasannya di lingkungan sekitar kita terdapat energi potensial gravitasi. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Untuk hari ini, yang menurut saya penting adalah mengetahui bahwa di lingkungan sekitar terdapat energi potensial gravitasi bumi, dan dari hal tersebut bahwasannya mungkin bisa dibawa ke kehidupan ketika kita sudah berada di industri, agar bisa berhati-hati dengan benda berat yang ada di sekitar kita. Lalu pertanyaan ketiga, pengetahuan apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah yang pasti tentang energi massa suatu benda yang tergantung dengan tinggi dan massa suatu benda tersebut. Lalu percepatan gravitasi bumi dan rumus-rumus yang ada di dalam pembahasan energi potensial gravitasi bumi. Pertanyaan yang keempat, apa yang membuat kamu penasaran? Mengapa kamu penasaran dengan hal tersebut? Yang membuat saya penasaran adalah apakah energi potensial gravitasi bumi itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalau memang bisa, contohnya seperti apa? Lalu pertanyaan nomor 5, pada saat melakukan, apa kamu merasa paling bagus dalam proses belajar tadi dan mengapa? Jawaban saya adalah ketika proses melakukan eksperimen saat menjatuhkan bola besi ke media tanah, karena dari eksperimen tersebut kita dapat mengetahui bahwasannya setiap benda yang memiliki massa dan ketinggian tertentu jika dijatuhkan akan menimbulkan cekungan. Pertanyaan nomor 6, bagaimana tingkat pemahaman kamu tentang materi percepatan gravitasi? Untuk kali ini saya lumayan paham dengan hal tersebut. Pertanyaan nomor 7, apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Mengapa? Tingkat kepuasan saya adalah 80%, karena mungkin sekitar 20%-nya hari ini saya kurang aktif daripada sebelum-sebelumnya. Pertanyaan nomor 8, apakah yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai tujuan atau target belajarmu? Jawaban saya kira untuk pembelajaran kali ini sudah cukup. Lalu pertanyaan nomor 9, apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi? Alhamdulillah untuk materi kali ini saya tidak menemui masalah yang begitu besar, karena beberapa dapat dibantu dengan tim satu kelompok saya. Lalu ada pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu memahami materi yang dipelajari tadi? Jawaban saya adalah dengan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kami tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih refleksi yang diberikan oleh si Alkitrian. Ibu akan memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Mungkin ada beberapa kelompok yang tingkat keaktifannya belum ditingkatkan ya. Ketika kalian melakukan praktikum masih ada tabrakan ya, desak-desakan. Ya, nanti kalau praktikum lagi kalian agak dilonggarkan tempatnya. Kemudian ketika kalian mengerjakan itu harusnya dibagi ya, biar sesuai dengan waktu, dan kegiatan presentasi juga di manajemen waktunya. Tadi ada beberapa kelompok yang melebihi batas waktu. Untuk materinya
Ibu evaluasi ya, tadi kan ada yang menyebutkan bahwasannya karet gelang, kemudian panah itu termasuk contoh energi potensial gravitasi. Itu bukan. Karet gelang dan panah atau orang memanah itu masuk ke dalam energi potensial pegas. Ya, kalau energi potensial gravitasi itu dipengaruhi oleh kedudukan benda tersebut, sedangkan karet itu dipengaruhi oleh perubahan bentuk. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak? Cukup ya? Mungkin sampai di sini pembelajaran. Ibu akan memberitahu kelompok terbaik terdapat di kelompok kelompoknya Roni. Beri tepuk tangan. Oke. Nanti ada sesuatu untuk kelompoknya Roni. Untuk pelajaran berikutnya silakan pelajari tentang energi kinetik ya. Nanti kita bahas ke pertemuan berikutnya. Sampai sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.